Jadi baik Pak Undi Siegan, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat Selamat sore. sore. Jadi baik Pak Undi, saya mungkin mau tanya-tanya sedikit dari media NTT.com. Selama Pak Undi pimpin Dinas Kehutanan Provinsi NTT sudah 4 tahun lebih ya. Ya, 4 tahun 6 bulan. Udah mau 5 tahun kira-kira Ya, perjalanan ke depan yang berliku-liku kira-kira Pak Undi atasi selama 4 tahun itu bagaimana? ya, baik. Terima kasih Pak Jeffrey dari media NTT.com. Ya. Eh, Berangkat dari permasalahan, ya, pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ada dua urusan, urusan lingkungan hidup dan urusan kehutanan. Yang pertama untuk urusan lingkungan hidup, saat saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah permasalahan sampah, ya, termasuk sampah di kabupaten kota. Oleh karenanya kami banyak melakukan uh, apa, terobosan-terobosan bersama dengan pemerintah kabupaten kota, ya, yang dilakukan terutama saat saya menjabat itu masih di era COVID-19. Nah, di era COVID itu kami menangani limbah medis untuk pasien COVID. Nah, kami bersyukur karena terbantu oleh adanya insenerator, ya, yang dibangun oleh pemerintah provinsi dan juga dua insenerator yang dibangun oleh hibah pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Oleh karenanya insenerator tersebut sambil berproses perizinannya, namun dengan perintah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, instalasi insenerator tersebut dapat dioperasikan. Tapi semua dapat ditangani oleh Pak Undi Ya, selama menjadi kepala untuk dinas ini. COVID, Ya. untuk COVID, ya. Nah, kemudian saat ini sudah beroperasi, yang berizin itu adalah insenerator yang ada di Manggarai Barat. Ya. Sedangkan dua insenerator yaitu di Manulai dan Sumba Tengah dalam waktu dekat di tahun ini 2025 akan segera beroperasi. Kemudian terkait dengan sampah juga, ya, non medis, ya, sampah rumah tangga dan juga TPA TPS ini, dengan berpisahnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Kementerian Lingkungan Hidup mempunyai tugas fokus kepada penanganan sampah rumah tangga melalui identifikasi, inventarisasi TPS dan TPA. Ya. Jadi untuk TPA open dumping, ya, itu sudah ada sudah ada semacam sanksi dari pemerintah pusat terhadap pemerintah kota yang TPA-nya itu masih open dumping. Pengalaman Pak Andi sebagai Kepala Dinas Kehutanan Nusa Tenggara Timur ini kan banyak sekali, termasuk Pak Undi juga sudah pernah menjadi penjabat bupati di Manggarai Barat selama 2 bulan. Ya. Untuk menangani ini masalah-masalah seperti itu, sampah kemarin yang kayu-kayu yang ada di hutan-hutan, kira-kira bagaimana? Ya, yang pertama sampah. Ya, sampah di Manggarai Barat memang ini harus ada perhatian khusus oleh pemerintah. Ya, jadi waktu saya di sana selama 2 bulan, kami mengevaluasi dan memonitor bahwa sudah ada di sana TPS 3R, ya, tempat penampungan sementara sampah, tapi sudah diolah. Nah, oleh karenanya ini bagus karena Manggarai Barat dengan Labuan Bajo sebagai etalase pariwisata Nusa Tenggara Timur. Oleh karenanya kebersihan lingkungan itu menjadi faktor utama, termasuk juga sampah di perairan. Perairan yang masuk ke Taman Nasional ini juga harus ditangani dengan baik. Ya. Nah, sudah ada beberapa di lingkungan itu, di Labuan Bajo itu, bank-bank sampah baik di tingkat desa maupun di tingkat wilayah, gitu ya, yang ditangani oleh lembaga masyarakat. Ini mungkin perlu digalakan bank-bank sampah yang ada di lingkungan. Ini juga bisa membantu kebersihan kota
Labuan Bajo. Ya. Kemudian untuk permasalahan kayu, nah, sebetulnya permasalahan kayu yang di Manggarai Barat dan juga sekitarnya, ya ini kami tetap melakukan operasi ketika terjadi perambahan yang kami temukan, kami langsung tangani. Yang jadi masalah sekarang memang lambatnya pelaporan dari tingkat Kabupaten, tingkat lapangan. ya, Jadi dari desa, ya. dari kecamatan, ketika terjadi indikasi ada perambahan, kami himbau untuk segera melapor supaya kami bisa menangani. Beberapa kasus kami sudah berhasil menangani, dan proses selanjutnya itu kami serahkan ke unit Gakum Penegakan Hukum Kehutanan yang ada di Manggarai Barat. Ini berapa banyak UPTD nih untuk Dinas Kehutanan NTT punya? UPTD yang ada awalnya itu berjumlah 22 UPTD lengkap di kabupaten kota. Namun setelah kami evaluasi, ada UPTD itu yang memang beban kerjanya tidak terlalu berat, ya. Luas kawasannya juga tidak terlalu luas. Maka ada UPTD yang kita gabung. Jadi yang awalnya itu berbasis wilayah administratif, kemudian sekarang UPTD itu basisnya itu adalah kawasan hutan. Oleh karenanya dari 22 UPTD sekarang menjadi 16 UPTD. 16 UPTD. Jadi silakan nih Pak Ondi. Ini pegawai di kehutanan ini kan begini, berapa banyak kira-kira pegawai ini? Kita pegawai keseluruhan itu 760 pegawai. Termasuk P3K nih? Termasuk P3K. Ya. Kemarin P3K semua lulus di sini ya? Termasuk P3K kita lolos semua. Cuma yang disayangkan itu ada P3K itu yang dia berpindah ke instansi lain. Sementara kami juga masih butuh. Masih butuh pegawai untuk mendukung. Ya. Mungkin selama Pak Ondi menjadi Kepala Dinas Kehutanan, udah banyak yang pengalaman-pengalaman dari luar yang sudah tahu bahwa Pak Ondi akan segera turun ke lapangan. Itu mungkin tiap hari atau bagaimana? Ya, kami bersyukur ada kepala UPTD di 16 wilayah. Ya, jadi dalam rangka efisiensi kami juga tidak bisa selalu turun ke lapangan. Tapi teman-teman kepala UPTD ini yang secara rutin melakukan tugas-tugas di lapangan, dan mereka secara rutin juga melaporkan kondisi di lapangan seperti apa, dan ketika terjadi permasalahan juga segera dilaporkan dan kami membantu untuk menangani. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ondi, selamat bertugas. Siap, terima kasih. Sehat selalu. Selamat siang.